Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Gian Pratama. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Widyatama yang saat ini sedang mengampu program studi teknik sipil. Di sini saya ingin memaparkan atau juga mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah manajemen kontrak konstruksi, di mana saya akan membahas strategi, regulasi, dan juga mitigasi sengketa pada proyek. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa itu manajemen kontrak? Seringkali manajemen kontrak disalahartikan sebagai pekerjaan klerikal atau administratif semata, yaitu sekedar menyimpan dokumen di lemari arsip agar rapi. Pemahaman ini sangat berbahaya dan mereduksi nilai strategis dari kontrak itu sendiri. Mari kita luruskan definisinya. Manajemen kontrak konstruksi adalah proses pengelolaan kontrak yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pemilik proyek atau owner dan kontraktor. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk spesifikasi teknis, biaya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada filosofi 4T, yaitu parameter keberhasilan. Untuk mengukur apakah manajemen kontrak kita berhasil atau gagal, kita menggunakan parameter sederhana yang saya sebut sebagai filosofi 4T. Ini harus menjadi pegangan setiap project manager di lapangan. Pertama adalah tepat mutu. Bangunan harus berdiri kokoh sesuai spesifikasi teknis yang disepakati. Tidak boleh ada penurunan kualitas material demi keuntungan sesaat. Kedua adalah tepat waktu. Proyek harus selesai sesuai jadwal kurva S sebelum bisnis konstruksi. Proyek harus selesai jadwal kurva S, karena dalam bisnis konstruksi, waktu adalah uang. Keterlambatan berarti denda. Ketiga adalah tepat biaya. Pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran rencana anggaran biaya atau RAB, karena pengendalian cost of run adalah kunci profitabilitas. Dan keempat adalah tertib administrasi. Ini yang sering diabaikan, padahal dokumen adalah pelindung hukum utama Anda. Selanjutnya masuk ke evolusi ataupun juga sejarah dari manajemen kontrak itu sendiri, di mana pada era kuno, di masa Mesir kuno dan Romawi, pembangunan piramida dan kuil besar memang belum menggunakan kontrak tertulis modern, tetapi sudah ada perjanjian lisan antara penguasa dan pekerja, serta catatan pembayaran tenaga kerja. Kemudian lanjut ke revolusi industri, merupakan titik balik kebutuhan infrastruktur seperti kereta api, memunculkan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak pihak terkait. Disinilah Inggris memperkenalkan konsep design bid build, dan asosiasi profesi seperti ICA dan AIA mulai menetapkan standar. Kemudian pada era digital, pasca Perang Dunia, kontrak menjadi lebih kompleks dengan klausul penalti dan tenggat waktu. PIDIK pun lahir pada tahun 1913 untuk menstandarisasi kontrak internasional.
integrasi kontrak dengan BIM atau Building Information Modeling, dan sistem cloud untuk transparansi data real time. Kemudian, adapun definisi dan tujuan strategis dari manajemen kontrak itu sendiri, di mana definisi hukum menurut Black Laws Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kontrak konstruksi adalah interaksi hukum yang mengikat antara pengguna dan penyedia jasa. Ini bukan sekedar administrasi, melainkan dokumen legal di mana setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum nyata yang dapat ditegakkan di pengadilan. Adapun tujuan manajemennya, yaitu yang pertama ada mutu, di mana memastikan hasil fisik sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian yang kedua, waktu dan biaya, mengelola perubahan yang pasti terjadi di lapangan. Serta yang terakhir, dispute avoidance, di mana mencegah perbedaan interpretasi berkembang menjadi sengketa hukum yang mahal. Kemudian, adapun teori hukum dan manajemen dalam kontrak. Kita ke teori hukum terlebih dahulu, di mana teori yang pertama ada teori kontrak sosial atau social contract theory menurut Jean-Jacques Rousseau, di mana kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Kemudian yang kedua, teori perikatan atau obligation theory menurut Frederick Carl von Savigny, di mana kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Serta teori yang terakhir, teori risiko atau risk theory menurut Peter Drucker. Kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Selanjutnya ada teori manajemen. Teori manajemen proyek atau Project Management Theory menurut PMI ataupun juga Project Management Institute mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Selanjutnya, teori yang kedua, teori agensi atau agency teori menurut Jensen dan McLean tahun 1976. Hubungan antara pemilik proyek, prinsipal, dan kontraktor agent harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard dan adverse selection. Kemudian yang terakhir, teori transaksi biaya atau transaction cost theory menurut Oliver Williamson tahun 1997, di mana kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum yang tidak perlu. Selanjutnya, adapun tahapan dari manajemen kontrak konstruksi, di mana yang pertama, perencanaan kontrak meliputi menentukan ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan anggaran proyek. Kemudian yang kedua, negosiasi kontrak, di mana menyepakati syarat dan ketentuan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Serta yang keempat, manajemen perubahan atau change management, mengelola perubahan desain atau spesifikasi proyek yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Serta kemudian yang terakhir,
penyelesaian dan serah terima proyek, di mana verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir dilakukan. Selanjutnya, berikut adalah aspek-aspek penting di dalam hukum konstruksi, di mana aspek yang pertama ada kontrak konstruksi. Dalam ekosistem hukum konstruksi, kontrak adalah instrumen paling vital. Ia bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan undang-undang yang mengikat para pihak seperti pemilik proyek atau borrower dan juga kontraktor, di mana analisis hukum pada aspek ini berfokus pada kejelasan ruang lingkup atau scope of work dan alokasi resiko. Kemudian yang kedua, perizinan dan regulasi. Sebelum aspek teknis dimulai, aspek administratif harus tuntas. Poin ini menyoroti kepatuhan terhadap hukum publik. Di Indonesia, hal ini sangat krusial. Dengan adanya transisi dari IMB atau izin mendirikan bangunan ke PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian aspek yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, konstruksi. Sektor konstruksi adalah salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi. Oleh karena itu, hukum menempatkan K3 bukan sebagai opsi, melainkan kewajiban mutlak. Analisis pada poin ini bergerak dari sekedar kepatuhan aturan menjadi perlindungan aset manusia. Selanjutnya, ada para pelaku atau para pihak dan regulasi yang terkait dalam kegiatan konstruksi, di mana yang pertama ada owner, pemilik dana, dan juga inisiator dari proyek, seringkali menjadi sumber sengketa jika terlambat membayar atau mengubah lingkup secara sepihak. Kemudian yang kedua ada kontraktor, merupakan pelaksana fisik, bertanggung jawab penuh atas metode kerja, keselamatan, dan kualitas hasil akhir sesuai gambar. Kemudian yang terakhir ada konsultan, merupakan pengawas teknis independen, berfungsi sebagai polisi proyek yang memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi tanpa memihak. Kemudian berikut ada jenis-jenis pemilihan dalam kontrak yang umum digunakan di proyek-proyek di Indonesia, di mana yang pertama ada kontrak lump sum atau harga tetap, digunakan saat desain sudah final dan jelas, di mana nilai kontrak terkunci atau fixed price. Risiko yang didapat sepenuhnya ada pada kontraktor, karena jika volume material membengkak atau harga naik, kontraktor yang menanggung rugi. Kemudian kontrak yang kedua ada unit price atau harga satuan. Digunakan saat volume belum pasti, misalnya galian tanah. Pembayaran berdasarkan pengukuran data lapangan atau aktual. Risikonya ada pada owner. Jika volume di lapangan ternyata jauh lebih besar dari estimasi, maka anggaran owner bisa menyebabkan jebol. Kemudian ada kontrak yang ketiga, yaitu design and build. Model ini menyatukan dua peran yang biasanya terpisah, di mana menyatukan dari perencanaan atau arsitek dengan pelaksana ataupun juga kontraktor, berada di bawah satu atap atau satu kontrak. Keunggulan utamanya adalah single point of responsibility, di mana risiko desain dan konstruksi dibebankan sepenuhnya ke kontraktor. Kemudian kontrak yang terakhir yaitu turnkey atau model serah terima kunci. Kontraktor bertanggung jawab dari desain, pengadaan barang atau procurement hingga konstruksi selesai dan siap dioperasikan.
Risiko yang didapat adalah performa bangunan dan fungsionalitas sepenuhnya ada pada kontraktor. Kemudian berikut ada risiko-risiko dalam proyek ataupun juga risiko yang sering ditemui dalam proyek dan bagaimana cara mengatasinya. Di mana yang pertama ada keterlambatan proyek atau project delay. Penyebabnya bisa dari proyek meleset dari jadwal S-curve atau kurva S akibat cuaca, rantai pasok material, atau kinerja tenaga kerja yang rendah. Implikasinya adalah denda keterlambatan biasanya 1/1000 per hari. Solusi yang dapat diterapkan, yang pertama ada manajemen jadwal yang ketat, di mana penerapan Critical Path Method atau CPM untuk memantau aktivitas kritis. Kemudian solusi yang kedua, klausul EOT atau Extension of Time, di mana pengaturan prosedur perpanjangan waktu yang jelas jika terjadi force majeure atau bencana. Serta solusi yang terakhir yaitu denda progresif, menerapkan sanksi bertahap untuk memacu kinerja kontraktor. Kemudian risiko yang kedua yaitu kegagalan konstruksi atau building collapse atau failure. Penyebabnya bangunan runtuh atau tidak berfungsi ataupun juga cacat mutu akibat kesalahan desain, material di bawah standar, atau pelaksanaan yang buruk. Ini membawa risiko hukum, pidana, dan perdata bagi penyedia jasa atau undang-undang jasa konstruksi. Solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, QA atau Quality Assurance ataupun juga QC Quality Control yang berlapis, di mana pengawasan mutu, material, dan metode kerja yang ketat oleh konsultan pengawas. Kemudian solusi yang kedua ada asuransi, mewajibkan asuransi Construction All Risks atau CAR dan Professional Indemnity. Kemudian yang ketiga, kepatuhan standar, di mana wajib mengikuti SNI dan standar teknis bangunan dan gedung. Selanjutnya ada risiko dalam proyek, di mana yang ketiga masih risiko dalam proyek, di mana yang ketiga ada penyimpangan anggaran atau cost overrun. Penyebabnya biaya aktual yang membengkak jauh di atas rencana anggaran biaya atau RAB. Penyebab utamanya seringkali adanya perubahan desain mendadak atau variation order dan fluktuasi harga material. Solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama ada control variation order, di mana perubahan lingkup kerja harus disetujui secara tertulis beserta implikasi biayanya sebelum dikerjakan. Kemudian yang kedua, matangkan desain, memastikan desain final sebelum tender untuk meminimalkan pekerjaan tambah atau kurang. Kemudian yang ketiga, terapkan value engineering, di mana mencari alternatif metode atau material yang lebih efisien tanpa mengurangi mutu. Kemudian risiko yang terakhir, kesalahan dalam kontrak atau contractual errors. Penyebabnya kontrak yang ambigu, multitafsir, atau tidak adil. Contohnya lingkup kerja yang tidak jelas atau abu-abu, memicu sengketa saling lempar tanggung jawab di tengah proyek yang sedang berlangsung. Solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama ada legal review, pemeriksaan kontrak oleh ahli hukum konstruksi sebelum tanda tangan. Kemudian yang kedua, standar baku, menggunakan standar kontrak yang teruji, misal PIDIK, atau standar Kementerian PUPR sebagai acuan. Serta yang terakhir, definisi prioritas,
di mana menetapkan urutan prioritas dokumen atau hierarchy of documents untuk mengantisipasi jika ada pertentangan antar pasal atau gambar. Selanjutnya, ada hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan, di mana yang pertama adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, contohnya seperti pembangunan bandara yang harus melalui studi AMDAL sebelum mendapat izin konstruksi. Kemudian yang kedua, sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Certification. Proyek konstruksi dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contohnya, gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan akan mendapatkan sertifikasi hijau. Selanjutnya, ada keberlanjutan dan juga aspek dalam lingkungan. Berikut ada sekitar 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana yang pertama adalah menghapus kemiskinan, kemudian mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan infrastruktur, industri dan inovasi, kemudian yang ke-10 mengurangi ketimpangan, yang ke-11 kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 penanganan perubahan iklim, kemudian yang ke-14 menjaga ekosistem laut, yang ke-15 menjaga ekosistem darat, yang ke-16 perdamaian dan keadilan, kelegalan yang kuat, serta yang ke-17 atau yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari gambar yang ditampilkan ini menyajikan sebuah cetak biru peradaban yang komprehensif dan saling terkoneksi, di mana dimulai secara bertahap, dimulai dari fondasi yang paling mendasar yaitu memanusiakan manusia, yakni menghapus kemiskinan, kelaparan, serta menjamin kesehatan dan pendidikan. Kemudian, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, visi bergeser menuju penciptaan kemakmuran ekonomi yang bertanggung jawab, di mana energi bersih, pekerjaan layak, inovasi, dan kota berkelanjutan, namun dengan batasan tegas untuk melindungi planet bumi dengan penanganan iklim serta ekosistem laut dan juga darat. Selanjutnya ada standar internasional atau FIDIC. Dalam FIDIC itu sendiri ada kurang lebih 5 buku dengan berbeda warna, dan juga masing-masing dari warna tersebut memiliki standar ataupun juga desain-desain yang berbeda ataupun juga kontrak-kontrak yang berbeda. Di mana yang pertama ada Red Book, merupakan standar konstruksi konvensional, desain disediakan sepenuhnya oleh owner, kontraktor hanya fokus membangun sesuai gambar. Kemudian ada Yellow Book, standar untuk proyek design and build, kontraktor bertanggung jawab atas desain dan konstruksi, serta kinerja mesin atau elektrikal. Selanjutnya Silver Book atau standar, di mana standar untuk proyek EPC atau turnkey. Harga dan waktu sangat ketat atau fix, dengan risiko mayoritas ditanggung kontraktor. Selanjutnya ada Green Book, kontrak bentuk pendek, digunakan untuk proyek-proyek yang lebih sederhana dan bernilai kecil. Serta yang terakhir ada Pink Book,
Versi yang diselaraskan dari buku merah atau Red Book digunakan untuk proyek-proyek yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral atau MDB. Selanjutnya, pengadaan pekerjaan dan jasa konsultasi konstruksi. Pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya, pengadaan jasa konsultansi konstruksi. Mengacu pada layanan profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain arsitektur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Konsultan bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Adapun mekanisme tahapan dari pengadaan melalui alur tender. Kontrak tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses seleksi yang disebut pengadaan atau tender. Secara umum, ada dua metode utama yang dipakai. Metode pertama dan yang paling disarankan adalah tender umum atau open tender. Ini adalah kompetisi terbuka bagi semua perusahaan yang memenuhi syarat. Metode ini paling transparan dan efektif untuk mendapatkan harga pasar terbaik. Wajib hukumnya untuk proyek pemerintah. Kemudian, metode yang kedua adalah penunjukan langsung. Di sini, owner langsung memilih salah satu kontraktor tanpa kompetisi. Apakah boleh? Boleh, tapi syaratnya yang ketat. Biasanya hanya untuk kondisi darurat, bencana alam, proyek rahasia negara, atau pekerjaan spesifik yang hanya bisa dikerjakan satu pihak atau hak paten. Kemudian, ada pula sistem evaluasi pada tender, di mana sistem yang pertama adalah sistem gugur atau lowest bid. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, penentuan pemenang tender tidak dapat disederhanakan hanya pada siapa yang mengajukan harga paling murah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah sistem gugur atau lowest bid. Pada sistem ini, peserta tender terlebih dahulu harus lulus evaluasi administrasi dan memenuhi persyaratan teknis minimum yang telah ditetapkan. Setelah itu, dari seluruh peserta yang dinyatakan lulus, penawar dengan harga terendah ditetapkan sebagai pemenang. Pendekatan ini relatif objektif dan mudah diterapkan, terutama pada pekerjaan yang sederhana, beresiko rendah, dan memiliki spesifikasi teknis yang sangat jelas. Namun, kelemahan utama sistem gugur terletak pada orientasinya, yang terlalu kuat pada harga. Dalam banyak kasus, strategi banting harga dapat mendorong penyedia mengorbankan kualitas, memperkecil sumber daya, atau mengandalkan perubahan lingkup pekerjaan di tengah pelaksanaan. Akibatnya, proyek yang pada awalnya terlihat ekonomis justru berpotensi menimbulkan keterlambatan, penurunan mutu, hingga pembengkakan biaya di tahap pelaksanaan. Kemudian, ada sistem yang kedua, yaitu sistem nilai atau merit point. Sebagai alternatif yang lebih komprehensif,
berkembang sistem nilai atau merit point yang menilai penawaran secara lebih seimbang antara aspek harga dan kualitas teknis. Dalam sistem ini, kualitas teknis seperti metode pelaksanaan, pengalaman, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan peralatan, dan pengelolaan risiko diberi bobot penilaian tertentu. Sementara harga tetap menjadi variabel penting, namun bukan satu-satunya penentu. Pemenang tender ditetapkan berdasarkan skor gabungan tertinggi dari seluruh aspek yang dinilai. Pendekatan ini mencerminkan prinsip value for money, karena mengakui bahwa kualitas teknis yang baik seringkali menghasilkan kinerja yang lebih andal, risiko yang terkendali, dan biaya siklus hidup proyek yang lebih efisien. Dengan demikian, meskipun harga penawaran yang tidak selalu paling murah, sistem nilai memberikan jaminan yang lebih kuat bahwa penyedia terpilih mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai tujuan pengadaan. Selanjutnya, berikut adalah siklus etika dari pengadaan, di mana yang pertama ada tertib dan juga tanggung jawab, yang kedua profesional, mandiri dan menjaga rahasia, yang ketiga tidak saling mempengaruhi, yang keempat menerima dan bertanggung jawab, yang kelima menghindari konflik of interest, yang keenam mencegah pemborosan, yang ketujuh menghindari penyalahgunaan wewenang, serta yang terakhir atau yang kedelapan tidak menerima, menawarkan, atau juga menjanjikan. Siklus ini menggambarkan sistem pertahanan integritas yang berlapis, dimulai dari penguatan internal diri, tertib, profesional, dan juga mandiri, yang kemudian menjadi dasar untuk menjaga jarak yang sehat dari pihak eksternal seperti tidak saling mempengaruhi dan bebas benturan kepentingan. Pada akhirnya, seluruh etika ini bermuara pada perlindungan aset negara, memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efisien atau tanpa pemborosan dan bersih secara hukum atau tanpa suap atau penyalahgunaan jabatan. Intinya, etika pengadaan bukan sekedar aturan administrasi, melainkan komitmen moral untuk mencegah korupsi sejak dari pikiran hingga tindakan. Selanjutnya, ada hierarki dokumen kontrak. Apa yang terjadi jika ada informasi yang bertentangan antar dokumen? Misalnya, di gambar tertulis besi 10 mm, tapi di spesifikasi tertulis 12 mm. Mana yang harus diikuti? Disinilah fungsi hierarki dokumen. Standar kontrak menetapkan urutan kekuatan hukum. Surat perjanjian adalah raja, diikuti syarat khusus, lalu syarat umum, kemudian spesifikasi teknis atau tulisan, mengalahkan gambar rencana, dan yang terakhir adalah BOQ. Jadi, dalam kasus tadi, karena spesifikasi posisinya lebih tinggi dari gambar, kontraktor wajib pakai besi 12 mm. Pahami urutan ini agar tidak salah tafsir di lapangan. Seperti yang tadi saya sudah sebut, di mana yang pertama yaitu ada surat perjanjian, merupakan kontrak paling tertinggi. Disusul yang kedua ada syarat-syarat khusus, kemudian yang ketiga syarat-syarat umum, yang keempat spesifikasi teknis, yang kelima gambar kerja, dan yang terakhir daftar kuantitas atau BOQ. Selanjutnya ada syarat umum versus syarat khusus, di mana syarat umum atau general atau yang bersifat general berisi pasal-pasal standar yang mengatur hak dan kewajiban dasar, hukum yang berlaku, dan definisi istilah. Biasanya
mengacu pada standar baku seperti PIDIK atau PU dan jarang diubah. Kemudian syarat khusus yang merupakan bersifat spesial, penjabaran detail yang spesifik untuk proyek tersebut. Disinilah jebakan kontrak sering berada. Mengatur besaran denda, keterlambatan misal 1% per hari, jadwal pembayaran termin, dan mekanisme penyesuaian harga. Selanjutnya, instrumen jaminan atau bonds. Yang pertama ada pelaksanaan. Biasanya 5% dari nilai kontrak. Jaring pengaman bagi owner jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan atau prestasi. Kemudian yang kedua, uang muka. Menjamin bahwa uang muka yang diambil kontraktor benar-benar digunakan untuk proyek dan akan dikembalikan dalam bentuk progres. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan, di mana menjamin perbaikan cacat mutu setelah serah terima pertama atau PHO. Biasanya cair setelah masa pemeliharaan selesai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, terdapat beberapa jenis-jenis risiko dalam konstruksi. Di mana yang pertama ada risiko finansial atau ketidakpastian arus kas. Risiko ini sangat sensitif terhadap gejolak eksternal yang seringkali di luar kendali manajer proyek. Kenaikan harga material atau inflasi atau fluktuasi nilai tukar dapat menggerus margin keuntungan dalam sekejap. Di sisi lain, keterlambatan pembayaran adalah serangan jantung bagi arus kas. Kontraktor bisa kehabisan modal kerja operasional meskipun pekerjaan di lapangan berjalan lancar. Kemudian yang kedua ada risiko teknis atau integritas fisik dan mutu, di mana kegagalan di sini bersifat fatal dan konkret. Kesalahan desain di awal adalah bom waktu. Jika tidak terdeteksi, ia akan meledak saat konstruksi atau operasional. Ketidaksesuaian spesifikasi bukan hanya soal barang yang berbeda, tapi soal penurunan standar keamanan. Risiko teknis menuntut presisi tinggi. Satu perhitungan yang salah bisa meruntuhkan reputasi dan struktur fisik sekaligus. Kemudian yang ketiga, risiko lingkungan, di mana faktor alam dan eksternalitas. Risiko ini menguji kemampuan adaptasi proyek. Kita tidak bisa memveto cuaca ekstrim atau bencana alam. Proyeklah yang harus mengalah atau berhenti sementara. Selain itu, dampak proyek terhadap lingkungan seperti polusi atau limbah menciptakan risiko sosial. Jika masyarakat sekitar terganggu, maka bisa memblokir akses proyek, yang efeknya sama melumpuhkannya dengan bencana alam. Selanjutnya jenis risiko yang keempat yaitu risiko hukum atau kepastian kontrak dan regulasi. Risiko hukum seringkali merupakan aftermath atau dampak lanjutan dari kegagalan risiko lain. Jika proyek terlambat atau manajemennya atau material tidak sesuai teknis, maka perselisihan kontrak terjadi. Namun, ada juga pemicu eksternal murni seperti perubahan regulasi pemerintah yang secara mendadak memaksakan proyek mengubah desain atau perizinan ulang yang memakan waktu dan biaya yang besar. Kemudian risiko yang terakhir adalah risiko manajemen, di mana kegagalan koordinasi. Ini adalah risiko internal yang murni disebabkan oleh faktor manusia atau human error. Kurangnya koordinasi antar tim menyebabkan pekerjaan tumpang tindih atau saling tunggu ataupun juga bottleneck. Tenaga kerja yang kompeten bukan hanya memperlambat kerja. Tenaga kerja yang tidak kompeten bukan hanya memperlambat kerja, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan kerja dan kesalahan teknis.
Tanpa manajemen yang kuat, sumber daya terbaik sekalipun akan terbuang percuma. Kemudian berikut adalah strategi mengelola risiko. Bisa dilihat pada siklus berikut, terdapat ada 6 strategi, ada 6 langkah urutan strategi untuk mengelola risiko. Di mana yang pertama ada identifikasi, kemudian yang kedua analisis, yang ketiga memprioritaskan isu, yang keempat menetapkan pemilik risiko, yang kelima tanggapan risiko, dan yang keenam pemantauan. Dari diagram ini menggambarkan siklus kewaspadaan aktif yang sistematis, mengubah ketidakpastian menjadi rencana yang terkendali. Dimulai dari tahap pengenalan, di mana ancaman tidak hanya ditemukan, tetapi juga dipahami secara mendalam melalui identifikasi dan analisis. Setelah peta risiko terbentuk, proses beralih ke tahap pengorganisasian, yaitu menentukan urgensi atau memprioritaskan isu dan menunjuk siapa yang bertanggung jawab atau menetapkan pemilik risiko, agar tidak ada risiko yang terabaikan tanpa penanggung jawab. Akhirnya, siklus ini bermuara pada eksekusi dan evaluasi, melakukan tindakan nyata atau tanggapan risiko, dan terus menjaganya melalui pemantauan. Intinya, manajemen risiko bukanlah kegiatan sekali selesai, melainkan mekanisme pertahanan yang berputar terus-menerus untuk memastikan ketahanan organisasi. Selanjutnya, ada juga strategi manajemen risiko menurut ISO 31000, di mana risiko memang tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat diminimalisir atau bisa dikelola. Proses ISO 31000 ini mewajibkan kita untuk yang pertama, mengidentifikasi, mendeteksi potensi bahaya sejak fase desain. Yang kedua, menganalisis, menghitung dampak finansial dan waktu. Serta yang terakhir, mitigasinya, menyiapkan dana kontingensi dan asuransi. Selanjutnya, sebagai studi kasus yang pertama, ada variation order atau perubahan desain, di mana masalahnya pada proyek kontrak lump sum yang notabene atau bisa disebut lump sum itu kontrak yang fix atau tidak bisa diubah, ditemukan kondisi tanah lapangan ternyata lunak atau rawa, berbeda dengan data tender yang menyatakan tanah keras. Maka solusinya adalah, jika kesalahan terbukti ada pada data awal yang diberikan owner, maka kontraktor berhak mengajukan variation order atau VO, atau juga perubahan desain. Perubahan kondisi lapangan yang tidak terduga atau unforeseen ground condition adalah dasar sah untuk adendum biaya dan waktu. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, ada eskalasi harga. Terdapat konflik inflasi di mana terjadinya inflasi mendadak yang menyebabkan harga material utama, baja atau semen, naik 30% di tengah proyek jangka panjang. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi lonjakan harga material yang dari 50% kemudian naik melonjak ke 90%, yang merupakan krisis, di mana dampaknya biaya produksi membengkak melebihi margin laba, kontraktor terancam mangkrak. Kemudian solusi yang dapat diterapkan adalah cek klausul price escalation. Untuk kontrak tahun jamak, penyesuaian harga biasanya wajib ada. Jika tidak, perlu negosiasi adendum berbasis force majeure ekonomi atau bencana ekonomi. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga yaitu sengketa atau delay. Pada bulan 1-3, proyek berjalan normal sesuai kurva S dan yang direncanakan. Tetapi
pada bulan keempat terdapat ada konflik sengketa di mana lahan belum bebas dan akhirnya kontraktor tidak bisa bekerja, kemudian proyek minus sebesar 20%. Maka solusi yang dapat diterapkan adalah dengan cara IOT atau Extension of Time, di mana kesalahan owner bukan dasar denda, tetapi kontraktor berhak meminta tambahan waktu. Kemudian studi kasus yang terakhir atau yang keempat, di mana kualitas dan retensi, di mana penahanan pembayaran. Masalahnya ada pada pekerjaan fisik yang selesai, namun owner menolak pembayaran termin akhir karena ada cacat minor seperti tembok retak rambut atau cat tidak rata. Maka analisisnya adalah gunakan mekanisme uang retensi sebesar 5%, owner membayar 95%, sisa 5% ditahan selama masa pemeliharaan. Kontraktor wajib memperbaiki cacat sebagai acuan bagus atau rusak harus kembali ke spesifikasi teknis tertulis, bukan selera subjektif. Selanjutnya, ada perbedaan klaim versus sengketa. Klaim atau tuntutan hak merupakan permintaan dari satu pihak atas kompensasi biaya atau waktu. Misal, minta bayar lembur atau minta extension of time atau IOT. Ini adalah hal yang wajar dalam bisnis konstruksi dan harus dikelola secara administratif. Kemudian, ada sengketa dan konflik atau konflik. Terjadi ketika klaim tersebut ditolak oleh pihak klien dan tidak ditemukan titik temu dalam negosiasi. Tugas manajer kontrak adalah menyelesaikan klaim secepat mungkin agar tidak bereskalasi menjadi sengketa hukum. Berikut adalah jalur penyelesaian sengketa. Terdapat ada 4 jalur, di mana prioritas utama yaitu negosiasi antar kedua pihak, musyawarah langsung antar pihak, di mana jalur ini merupakan jalur yang paling murah, cepat, dan juga menjaga hubungan dengan baik. Ketika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana, maka bisa dilakukan mediasi menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk menengahi, namun putusan tidak mengikat. Namun, ketika mediasi juga tidak berjalan, maka jalur yang ketiga yaitu arbitrase atau BANI, di mana pilihan utama konstruksi dipimpin arbiter yang paham teknik sipil dan juga hukum, proses rahasia, dan putusan bersifat final dan mengikat. Namun, jika arbitrase juga belum menemui titik temu, maka opsi terakhir atau jalur terakhir adalah litigasi atau pengadilan, di mana dalam pengadilan pastinya proses lama, biaya yang mahal, terbuka untuk umum, dan hakim mungkin tidak paham teknis konstruksi. Selanjutnya, berikut adalah strategi negosiasi dan adendum. Ada 2 tips untuk owner dan juga untuk kontraktor. Di mana tips untuk owner, jangan pernah bergantung pada satu kontraktor. Selalu siapkan kontraktor cadangan atau plan B untuk meningkatkan posisi tawar. Fokus pada solusi win solution agar proyek tidak mangkrak ditinggal kontraktor. Sementara itu, tips untuk kontraktor, selalu hitung biaya overhead dan risiko dalam penawaran. Jangan asal murah. Perjuangkan klausul yang melindungi arus kas, seperti uang muka yang memadai dan termin pembayaran yang cepat. Selanjutnya, tren masa depan. Ada digitalisasi dan keberlanjutan ISG. Digitalisasi adalah analisis terhadap dokumen,
juga menunjukkan pergeseran tren manajemen kontrak ke arah digitalisasi dan keberlanjutan. Penggunaan teknologi BIM atau Building Information Modeling dan sistem e-procurement kini menjadi standar baru untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data konstruksi. Selanjutnya, keberlanjutan atau ESG. Aspek ESG atau environmental, sosial, dan juga governance semakin mendominasi, di mana kontrak modern kini mewajibkan kepatuhan terhadap standar lingkungan seperti AMDAL dan Green Building, serta keselamatan kerja atau K3. Kemudian kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan utama, di mana manajemen kontrak adalah asuransi termurah bagi proyek anak. Manajemen kontrak konstruksi adalah proses yang paling dinamis dan multidimensi. Ia menggabungkan ketertiban hukum, ketelitian teknis, manajemen risiko, dan adaptasi teknologi. Pemahaman yang mendalam terhadap seluruh aspek ini, mulai dari persiapan dokumen hingga resolusi sengketa, adalah kunci utama untuk memastikan proyek konstruksi berjalan lancar, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjabaran dari materi, ataupun juga salah mendefinisikan suatu hal. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.